Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya kita mendengar kalau akhirnya Yun Xiao dan juga Diye dibebaskan oleh Kaisar Laut. Namun setelah Diye pergi, ternyata Guangxian tidak membiarkan Yun Xiao pergi dengan mudah. Bahkan pada akhirnya Yun Xiao bersama juga dengan Bo Qing dan peri air dibawa pergi menuju kerajaan Laut Timur. Apa yang akan terjadi berikutnya, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 156. Puluhan ribu mil jauhnya, sebuah lubang hitam muncul di langit dan perlahan terbuka. Kapal perang berbentuk naga melaju keluar dan melesat menempuh ribuan mil dalam sekejap. Tak lama kemudian, kapal itu menghilang di dalam kehampaan dan saat muncul lagi, mereka telah berada di atas langit yang posisinya ada di atas sebuah istana nan megah. Perjalanan yang mereka lakukan hanya memakan waktu beberapa jam. Itu merupakan jarak yang bahkan tak akan bisa ditempuh oleh kultivator biasa sepanjang hidup mereka. Kapal perang itu mulai turun, mendorong air laut jernih di sekitarnya dan kemudian berhenti tepat di depan istana. Barisan penjaga telah tersusun rapi dan menyambut kembalinya kapal naga. Beberapa aura kuat terbang dari istana. Mereka berdiri dengan hormat di depan kapal sambil menunggu Guangxian turun. "Salam ayah, selamat datang kembali ayah." 5 orang pemuda di barisan terdepan berseru serempak dengan penuh hormat. Badan kapal memancarkan cahaya dan sosok Guangxian beserta puluhan orang lainnya perlahan muncul. Guangxian segera berkata, "Putri Suixian, silahkan turun." Namun saat menoleh dia menyadari bahwa suasana di sekitarnya menjadi aneh. Kelima putra mahkota menatap peri air tanpa berkedip. "Kurang ajar, apa kalian tidak tahu sopan santun?" Guangxian membentak mereka. Kelima putra mahkota gemetar dan buru-buru menundukkan kepala. Salah satu dari mereka, seorang pemuda tampan dengan wajah lembut yang sedikit menyerupai Guang Yi, tersenyum dan berkata, "Ayah, siapakah peri ini?" Keempat putra mahkota lainnya pun diam-diam menajamkan telinga. Keluarga Kerajaan Laut Timur memiliki kekayaan tak terbatas dan dikelilingi banyak wanita cantik. Bahkan ada banyak yang secara penampilan tidak kalah dari peri air. Namun, peri air memancarkan aura dingin, murni, serta mulia yang tidak dapat ditiru siapapun. Bahkan, para putra mahkota merasa rendah diri di hadapannya. Guangxian mendengus dan berkata, "Kalian benar-benar mempermalukan Laut Timur. Cepat beri hormat kepada Putri Kaisar Laut, Putri Suixian." Kelima putra mahkota terkejut setengah mati. Putri Suixian dari hutan laut? Pemuda yang tampak paling tua adalah orang pertama yang sadar. Dia segera melangkah maju dan menelangkupkan tangan dengan hormat. "Saya Guangxun. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk dapat bertemu dengan putri." Guangxian memperkenalkan dia. "Inilah putraku yang ketiga, Guangxun. Kultivasinya telah mencapai ranah martial Sovragen bintang 8. Di seluruh 4 lautan, hanya sedikit generasi muda yang dapat berdiri sejajar dengannya. Saya ingin tahu bagaimana pendapat putri." Wajah keempat putra mahkota lainnya langsung menjadi gelap. Mereka diam-diam menyesali diri sendiri karena terlambat selangkah. Peri air berkedip bingung. "Bagaimana? Apa maksudmu?" Guangxian terbatuk ringan lalu berkata, "Maksud saya, bagaimana pendapat putri tentang putra saya yang kurang berbakat ini?" Peri air menatap Guangxun sejenak lalu kemudian menjawab dengan jujur, "Lumayan. Di antara ras laut, dia bisa dianggap cukup berbakat. Hanya saja, menurutku dia tidak terlalu mirip dengan Tuan Guangxian." Guangxian hampir tersedak. Wajah Guangxun pun dipenuhi dengan garis hitam.
Keringat dingin menetes di dahinya saat dia buru-buru menjelaskan. Yang mulia, naga memiliki 9 putra, dan masing-masingnya pun berbeda. Penampilan hanyalah salah satu faktor. Sangat wajar kalau anak-anak ini tidak terlalu mirip dengan ayahnya. Putri memang sangat polos dan bicara terus terang. Peri air mengangguk seolah baru memahami sesuatu. Jadi begitu. Awalnya aku bingung mengapa perbedaannya begitu besar. Kupikir itu cukup disayangkan. Begitu selesai bicara, dia tampak sadar bahwa kata-katanya agak tidak sopan. Wajahnya pun tampak sedikit memerah. Guangxian dan Guangsun sama-sama memasang ekspresi muram. Seandainya orang lain yang mengatakan hal itu, orang itu pasti sudah dihancurkan menjadi debu. Sementara keempat putra mahkota lainnya tak dapat menahan tawa. Salah satu dari mereka, seorang laki-laki berjubah emas, segera melangkah maju. Saya Guangli, putra mahkota kelima dari Istana Laut Timur. Yang mulia, apakah menurut Anda saya mirip dengan ayah? Peri air menatapnya beberapa saat lalu tersenyum. Ya, kalian cukup mirip, sekitar 40-50%. Guangli pun sangat gembira. Di antara semua saudara, sayalah yang paling mirip dengan ayah. Oh, jarang sekali Putri Suisian datang ke Laut Timur. Saya pasti akan menjadi tuan rumah yang baik dan akan memastikan bahwa Putri akan menikmati semua yang ada di sini. Peri air tersenyum. Aku hanya pernah pergi ke Laut Utara bersama dengan ayahku. Aku belum pernah mengunjungi 3 lautan yang lain. Karena itu terima kasih. Guangli hampir tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Sungguh merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya untuk melayani Putri. Wajah Guangsun dan 3 putra mahkota lainnya langsung membeku. Pada saat itu, putra mahkota termuda melangkah maju. Yang mulia, saya Guang'an. Hal yang paling saya sukai adalah menjelajahi gunung dan lautan. Tidak ada tempat menarik di perairan sekitar sini yang tidak saya ketahui. Saudara-saudara saya biasanya hanya berkultivasi tertutup. Mereka tidak tahu cara untuk bersenang-senang. Karena itu lebih baik saya yang akan menemani Putri. Guang'an, Guangli langsung berteriak marah. Apa urusanmu? Menyingkir. Guang'an mencibir. Apakah aku salah? Kultivasiku memang paling rendah. Jadi akulah yang paling punya banyak waktu untuk bermain. Putri datang dari jauh. Jika dia tidak menikmati kunjungannya, apakah kakak keempat sanggup untuk menanggung tanggung jawab itu? Guangli mendengus. Tapi dengan kekuatanmu yang menyedihkan itu, jika Putri menghadapi mara bahaya, kau pasti akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Guang'an membalas, bahaya? Di perairan sekitar sini, aku sudah hidup bertahun-tahun dan belum pernah menemui apapun yang mengancamku. Wajah Guangli berubah dingin. Aura ganas memancar dari tubuhnya. Kalau begitu, kurasa bahaya itu sekarang ada tepat di depan matamu. Cukup. Guangsun tiba-tiba menyela dengan tenang. Keselamatan Putri tentu yang paling penting. Selama Putri tinggal di Laut Timur, aku sendiri yang akan mendampinginya. Kalian berdua sebaiknya kembali berkultivasi. Mendengar itu, keduanya mendengus tidak puas. Guangli berkata, kebetulan, saya baru saja mencapai batas kultivasi, dan memang saya perlu waktu untuk jalan-jalan agar bisa menyegarkan pikiran. Ah, kami juga, seru 3 putra mahkota yang lain. Diam, Guangxian memotong. Semua keputusan bergantung pada kehendak Putri Suisian. Guangsun lalu menampilkan senyum hangat dan berkata, Putri,
Apakah Anda sudah memiliki rencana? Kalau belum, serahkan kepada saya. Saya jamin putri akan menikmati Laut Timur sepenuhnya. Peri air menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak punya rencana. Aku datang ke Laut Timur hanya karena aku khawatir kalau Tuan Guangxian akan menyakiti Li Yunxiao. Selama Li Yunxiao baik-baik saja, itu sudah cukup bagiku." Li Yunxiao? Guangsun mengerenyit. Siapa Li Yunxiao? Beberapa putra mahkota lainnya juga menoleh ke arah Guangxian dengan wajah bingung. Ekspresi Guangxian menjadi gelap. Guangsun, bawa dua manusia ini ke penjara jurang. Yunxiao dan Boking segera didorong ke depan oleh dua ahli ras laut. Apa? Penjara jurang? Tuan Guangxian, tempat itu sangat berbahaya. Kau ingin membunuh Yunxiao? Peri air kini tampak geram. Guangxian menjawab dengan santai. Jangan khawatir putri. Li Yunxiao punya kemampuan yang luar biasa. Dia tidak akan mati semudah itu. Biarkan dia tinggal di sana untuk sementara waktu. Saya hanya perlu memikirkan cara untuk menanganinya. Menanganinya? Peri air semakin geram. Bukankah kau berjanji akan melepaskannya? Beraninya kau melanggar perintah ayahku. Oh, benar. Maafkan saya. Maksud saya sedang memikirkan cara yang tepat untuk membebaskannya. Guangxian segera mengoreksi ucapannya. Guangsun tampaknya menangkap sesuatu. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia memandang Yunxiao dan Bo Yuking dengan seksama lalu bertanya, "Bolehkah saya tahu siapa di antara kalian yang bernama Li Yunxiao?" Keempat putra mahkota lainnya juga menatap kedua manusia itu dengan ekspresi tidak bersahabat. Bo Yuking mengalami serangan balik sebelumnya, sehingga kini kekuatannya sangat turun drastis. Walaupun dia berhasil menekan sebagian besar, tetapi keadaannya sangat lemah. Sementara itu, energi primordial Yunxiao juga belum pulih sepenuhnya. Ditambah lagi, mereka kini menjadi tahanan. Sekilas, keduanya memang tampak menyedihkan. Kelima putra mahkota memandang mereka dengan hina. Guang'an tertawa sinis. Kakak ketiga, jangan katakan padaku kalau kamu ingin berteman dengan dua manusia rendahan ini. Guangsun tidak menjawab, namun peri air langsung membentak. Apa yang kau katakan? Siapa yang kau sebut hina? Kaulah yang hina. Seluruh keluargamu juga hina. Seketika seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang langsung berkeringat dingin. Ucapan peri air tadi sama saja dengan menyeret seluruh istana ke dalam hinaan. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Guangxian sampai memijat pelipisnya. Selama periode interaksi ini, ditambah dengan rumor yang pernah ia dengar, ia sudah memahami watak dari peri air. Dia adalah seorang yang naif, lugu, blak-blakan, dan sama sekali tidak memikirkan konsekuensi yang akan ia hadapi. Dengan statusnya, bahkan mustahil baginya untuk benar-benar dihukum karena ucapan seperti itu. Karena itu, Guangxian lebih memilih untuk pura-pura tidak mendengarnya. Dia langsung memarahi Guang'an dengan dingin. Kurang ajar. Salah satu dari mereka adalah teman dari putri, dan satu lagi adalah tamuku. Dia menoleh ke arah Guangsun dan berkata, Guangsun, pergi, kurung mereka di penjara jurang, dan aktifkan formasi debu yin yang. Guangsun langsung terkejut. Ayah, maksudnya formasi debu yin yang itu? Matanya dipenuhi ketidakpercayaan, seolah dia mengira kalau dia salah dengar. Benar, jawab Guangxian singkat. Dia tidak menjelaskan lebih jauh. Sebaliknya dia menoleh kepada keempat putra mahkota dan berkata dengan dingin,
Kalian berempat, jaga putri baik-baik. Kalau beliau merasa sedikit saja tidak puas, aku akan menguliti kalian satu persatu." "Baik, Ayah." Keempatnya langsung menjawab dengan penuh semangat. Guangli bahkan menyipitkan mata sambil tersenyum lebar. Aku pasti akan membuat Putri Susian senang. Bahkan kalau sang putri menginginkan bulan di langit, aku akan mengambilkannya. Sementara itu peri air mengabaikannya dan menatap Yun Xiao. "Pergilah dulu bersama mereka. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kalian. Dan ayah sudah memerintahkan agar kalian dibebaskan. Dia tidak akan berani melakukan apapun pada kalian." Setelah berkata begitu, peri air lalu berjalan memasuki istana. Keempat putra mahkota buru-buru mengikutinya dari belakang. Namun baru beberapa langkah, peri air tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk Guang An. "Kau tadi menghina temanku. Aku tidak ingin kau ikut denganku." Guang An langsung pucat. Dia berdiri membeku di tempat. "Haha, bagus sekali." Guangli tertawa keras hingga hampir tak bisa menutup mulutnya. Bocah ini berani-beraninya menghina teman sang putri. Apa dia masih menaruh sang putri di matanya? "Nyah!" Guangli mendorong dengan telapak tangannya. Gelombang kekuatan tak terlihat langsung menghantam Guang An dan membuatnya terpental puluhan meter. Setelah itu, Guangli tertawa puas sambil mengikuti peri air masuk ke dalam istana. "Guangli, kau tidak akan mati dengan baik." Wajah Guang An berubah menjadi gelap. Sementara itu suara tenang Guang Xian terdengar dari belakangnya. "Tanpa kekuatan, kau akan selalu menjadi sampah. Bahkan sebagai putra mahkota, kau tetap harus merebut apa yang kau inginkan dengan kekuatanmu sendiri." "Ayah." Guang An menggertakkan gigi. Namun Guang Xian menyela dan melambaikan tangan. "Aku punya 17 putra. Setiap kali kupanggil, lebih dari 10 orang akan muncul. Dan kau selalu menjadi salah satunya. Putri Susian tak ternilai harganya. Apakah menurutmu dirimu layak?" Tubuh Guang An gemetar hebat. Namun Guang Xian bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membalas. "Aku masih punya urusan penting. Aku tidak punya waktu untuk bicara dengan sampah." Begitu selesai mengatakan itu, dia lalu mengibaskan lengan baju dan pergi. Tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Guang An pun hampir berubah bentuk karena amarahnya. Sementara Guang Sun tersenyum tipis. Dia berkata, "Saudara ke-10, lebih baik kau memasuki kultivasi tertutup." "Diam!" Guang An meraung. Tatapannya langsung tertuju ke arah Yun Xiao dan Bo Yuking. "Kalian dua manusia rendahan. Gara-gara kalian aku dimarahi ayah. Aku akan membunuh kalian." Kelima jarinya langsung berubah menjadi cakar naga hitam. Ia meraung sambil menerjang ke depan. Yun Xiao hanya menghela nafas. Dia bahkan bisa terkena masalah walau hanya berdiri diam. "Majulah, aku sedang menekan serangan balik dari Ai Kirine. Aku tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan," kata Bo Yuking. Yun Xiao hanya mengangguk dan lalu mengangkat satu jari. Petir lalu berkumpul di ujung jarinya dan berubah menjadi bola petir kecil yang terus berderak dan semakin kuat. Pupil mata Guang Sun langsung menyusut. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Boom! Kilatan petir tajam melesat keluar dari jari Yun Xiao dan langsung menembus cakar naga hitam yang jatuh dari langit. Akibatnya Guang An langsung menjerit kesakitan sambil memegangi tangannya. Dia meraung marah dan terkejut. "Manusia rendahan! Beraninya kau melukaiku! Bunuh mereka berdua!"
namun tak seorang pun bergerak. Semuanya hanya berdiri diam. "Apa kalian tuli? Aku memerintahkan kalian untuk membunuh mereka." Guang An meraung histeris. Sementara sudut bibir Guang Sun terangkat tipis. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan tanpa ia sembunyikan sedikit pun. "Saudara ke-10, lebih baik kau kembali berkultivasi tertutup sebelum keluar lagi. Kau sudah cukup mempermalukan istana Laut Timur hari ini." Guang Sun tertawa ringan, lalu dia berbalik membawa Yun Xiao serta Bo Yuking menuju penjara laut dalam. Tubuh Guang An gemetar hebat karena marah. Seluruh sosoknya seperti diselimuti oleh bayangan gelap. Kemudian Bo Yuking dan Yun Xiao dikawal menuju sebuah formasi teleportasi. Guang Sun berjalan bersama dua martial Sovereign bintang 9. Mereka memasuki formasi itu dan kemudian cahaya teleportasi menyala. Dalam sekejap, kelimanya menghilang dari penjara jurang. Saat mereka muncul kembali, dunia di sekitar berubah menjadi gelap gulita. Bukan hanya penglihatan yang tertutup, bahkan indera ilahi pun hampir tak bisa dilepaskan. Ditambah lagi, hawa dingin menusuk tulang terus merayap dari segala arah. Yun Xiao masih mampu tenang, tetapi Bo Yuking tak bisa menahan diri untuk sedikit menggigil. "Kalian pasti lelah setelah perjalanan panjang. Beristirahatlah di sini," kata Guang Sun sambil tersenyum. Yun Xiao mencoba menyebarkan indera ilahinya, namun ia hanya mampu menjangkau sekitar 10 meter sebelum akhirnya semua itu ditelan oleh kegelapan. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tidak ada bahaya di tempat ini, kan?" Guang Sun tertawa kecil. "Kau terlalu merendah. Ayahku secara khusus memintaku untuk mengaktifkan formasi debu yin yang untuk menjamu kalian. Hal itu saja sudah cukup membuktikan betapa tingginya penilaian ayahku terhadapmu." Ia membentuk segel tangan lalu menekannya ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, cahaya samar muncul di udara. Diagram Taiji Yin Yang perlahan berputar di atas kepala mereka. Pada saat yang bersamaan, pola rumit mulai bermunculan di bawah kaki mereka. Ribuan run menyembur keluar dari kegelapan dan membentuk struktur besar yang menopang seluruh ruang. Tatapan Yun Xiao langsung berubah menjadi serius. Diam-diam dia mengamati perubahan run itu dan menghafalnya satu persatu. Tak lama kemudian, semua run kembali tenggelam ke dalam kegelapan seolah tidak pernah muncul lagi. Guang Sun memandang formasi yang telah aktif sempurna itu lalu tersenyum puas. "Kalian bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Formasi debu yin yang adalah formasi kuno dengan kekuatan tak terduga. Di zaman sekarang, tidak ada lagi yang mampu membuatnya. Begitu seseorang terjebak di dalamnya, itu seperti masuk ke dalam jaring tanpa jalan keluar. Mustahil bagi kalian untuk melarikan diri." Yun Xiao tersenyum santai. "Tadi Yang Mulia mengatakan kemampuan kami luar biasa. Namun sekarang Anda justru meremehkan kami. Bukankah itu kontradiktif?" Guang Sun tertawa panjang. "Menarik. Kalau tidak percaya, kau bisa saja mencobanya. Belum lagi, menembus formasi ini bukan perkara yang mudah. Bahkan jika kalian berhasil keluar pun, bahaya di luar bukan sesuatu yang mampu kalian tanggung." Yun Xiao tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Anda benar-benar baik pada orang luar seperti kami." Guang Sun menyipitkan mata. "Aku memang selalu baik. Ngomong-ngomong, aku cukup penasaran. Siapa di antara kalian yang bernama Yun Xiao?
Dan apa hubunganmu dengan Putri Susian? Yun Xiao tersenyum tipis lalu berkata, "Itu sesuatu yang tidak perlu Yang Mulia ketahui. Mungkin lebih baik Anda kembali berkultivasi tertutup." Guang Xuan tertawa dingin. "Kau memang pantas dipukul. Kalau begitu berarti dirimulah Li Yun Xiao. Sejujurnya, manusia memang makhluk rendahan." Yun Xiao tampak heran. "Sungguh? Kenapa aku baru tahu?" Dia menatap wajah Guang Sun sambil berpikir serius. "Sayangnya menurutku, wajahmu lebih pantas dipukul." Benar. Sekarang aku ingat. Pantas saja kau tidak terlalu mirip dengan Tuan Guangxian. Wajahmu justru lebih mirip Paman Wang dari sebelah. Wajah Guang Sun langsung membeku. Niat membunuh dingin perlahan menyebar dari tubuhnya. "Manusia rendahan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Aku tidak tahu apa keputusan Kaisar Laut. Tetapi karena kau sudah masuk penjara jurang, mungkin kau tidak akan pernah lagi keluar. Dan kalau aku membunuhmu di sini, tak ada seorang pun yang akan tahu." Yun Xiao justru tertawa kecil. "Jangan marah hanya karena aku terlalu jujur. Lagi pula, formasi debu yin yang ini adalah pertahanan dua arah. Formasi ini memang mencegah kami keluar, tetapi pada saat yang sama, kalian juga tidak bisa masuk." Yun Xiao tersenyum tipis. "Kalau kau ingin memukulku, kecuali kau membuka formasi ini terlebih dahulu, kau tak akan bisa." Guang Sun tampak sedikit terkejut. "Kau benar-benar memahami formasi. Sungguh mengejutkan." Yun Xiao berdiri dengan tangan di belakang punggung. "Aku hanya belajar sedikit." Guang Sun kini mulai memandang Yun Xiao lebih serius. Dia menilai Yun Xiao. Dari usia dan kemampuannya, bahkan sikap dan ketenangannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli bela diri biasa. Guang Sun menekan rasa penasarannya, lalu mengangguk perlahan. "Bagus sekali. Ras Laut memang kekurangan master formasi. Mungkin di masa depan aku bisa merekrutmu." Yun Xiao tersenyum samar. Sayangnya hari itu tidak akan pernah datang. Namun aku cukup kagum dengan rasa percaya dirimu. Guang Sun mendengus dingin. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Sekarang kalian berdua beristirahatlah. Begitu selesai bicara, tubuh Guang Sun bersama dengan dua orang martial Sovereign bintang 9 langsung menghilang di dalam kegelapan. Setelah beberapa saat hening, Po Yuking tiba-tiba bertanya, "Apa pendapatmu tentang Guang Sun?" Senyum sinis Yun Xiao perlahan menghilang. Tatapannya menjadi serius. Orang itu jelas tidak sederhana. Po Yuking pun mengangguk perlahan. Penilaianku pun sama. Dia dipermalukan tetapi tidak langsung marah. Walaupun dia marah tapi dia tidak gegabah. Bahkan dia masih mencoba merekrutmu. Meskipun ini terdengar konyol, tapi pola pikir seperti itu sudah menunjukkan bakat dari seorang penguasa. Yun Xiao tertawa kecil. "Sungguh aku tak menduga. Kau hampir tak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri, tapi kau masih sempat menilai orang lain." Po Yuking mendengus. "Aku punya banyak cara untuk melindungi diriku. Sebaliknya, aku khawatir kalau kau bahkan tidak bisa melindungi pacarmu sendiri." Yun Xiao langsung memutar mata. "Jangan bicara sembarangan. Sejak kapan putri itu menjadi pacarku? Kalau Kaisar Laut mendengarnya, masalahku akan semakin besar." Po Yuking tersenyum jahil. "Dulu,
Tuan Yun Xiao bahkan berhasil mengejar wanita tercantik nomor 1 di dunia. Menaklukkan gadis kecil seperti peri air seharusnya bukan masalah besar. Jadi, jangan lupakan aku saat nanti kau menjadi menantu Kaisar Laut. Yun Xiao dengan suara datar menjawab, "Tenang saja, kalau aku benar-benar menjadi menantu dari penguasa 4 lautan, hal pertama yang akan kulakukan adalah memerintahkan seluruh dunia untuk memburumu." Bo Yuking tersenyum pahit. "Kita ini saudara seperjuangan, tidak perlu sependendam itu." Yun Xiao mengabaikannya. Tatapannya kembali ke dalam kegelapan yang ada di sekitar mereka. Dia lalu kemudian bertanya pelan, "Sektemu cukup berpengetahuan. Apa kau pernah mempelajari formasi debu yin yang ini?" Bo Yuking tersenyum pahit. "Kau masih ingin melarikan diri? Apa kau pikir kau bisa meninggalkan tempat ini hanya dengan menghancurkan formasi?" Yun Xiao berkata dingin, "Ini bukan istana, ini adalah penjara bawah tanah." "Ya, aku tahu. Menurutmu pertahanan mereka tidak cukup kuat?" Bo Yuking kini mulai kesal. Sementara Yun Xiao tertawa pelan. "Kurasa kau sendiri tidak tahu seperti apa penjara bawah tanah jurang laut itu." Bo Yuking mengangkat alisnya dan bertanya, "Oh iya, aku hampir lupa. Kau pasti sangat mengenal istana kerajaan Laut Timur. Ngomong-ngomong, aku juga penasaran, apa sebenarnya yang terjadi padamu dulu? Kenapa seluruh lautan memburumu ketika itu?" Wajah Yun Xiao sedikit berkedut. Dia mendengus dingin. "Jujur saja, rasa ingin tahu bisa membunuhmu. Lebih baik kau tidak membahas itu. Dan sekarang kita selesaikan krisis ini dulu." Yun Xiao melanjutkan, "Kau pasti tahu tentang binatang raksasa laut dalam. Makhluk-makhluk itu tertidur di jurang laut tanpa dasar. Bahkan aku sendiri tidak benar-benar memahami tempat itu. Yang ku tahu, jurang ini terhubung dengan 4 lautan. Dan tampaknya tempat itu menjadi ruang bawah tanah bagi seluruh 4 lautan. Tapi masih banyak hal aneh yang belum kupahami." "Tunggu, maksudmu kalau formasi debu yin yang ini dihancurkan, kita bisa langsung menuju 3 lautan yang lain?" Mata Bo Yuking kini tampak berbinar. "Tepat, seperti itulah yang kupikirkan," kata Yun Xiao sambil mengangguk. Bo Yuking lalu memandang sekitar sambil tersenyum pahit. "Tapi formasi ini hampir mustahil dihancurkan. Bahkan kalau berhasil sekalipun, siapa yang tahu bahaya apa yang menunggu di jurang laut itu? Bisa saja kita tak menemukan jalan keluar sama sekali. Belum lagi binatang raksasa laut dalam yang berkeliaran di sana." Yun Xiao mengangguk pelan. Memang benar tempat itu berbahaya. Kehilangan arah juga adalah hal yang paling mengerikan. Kau bisa terjebak di sana untuk selamanya. Tapi aku baru menyadari setelah masuk ke tempat ini. Koordinat spasial yang dulu kutinggalkan di dunia luar sudah tidak bisa lagi kurasakan. Bo Yuking tersenyum getir. "Kau benar-benar orang yang berbahaya. Bahkan kau sudah memperhitungkannya sampai sejauh ini. Tanpa koordinat spasial, melarikan diri dari tempat ini malah lebih mustahil dibandingkan dengan tetap terjebak di dalam formasi." Yun Xiao tersenyum tipis. "Belum tentu. Kau lupa satu hal. Kapal Nuh." Ekspresi Bo Yuking berubah drastis. Dia bergumam, "Kapal Nuh? Kapal dari pantai seberang. Konon katanya kapal itu bisa membawa seseorang melintasi ruang menuju pantai lain. Anak itu benar-benar bisa mengendalikan benda semacam itu?"
Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, monumen dewa muncul di antara alis Yun Xiao. Lalu kilatan cahaya melintas keluar. Di sanalah Ye Fan muncul. Yun Xiao segera menjelaskan seluruh situasi. Ye Fan memandang sekeliling dengan terkejut. Jadi ini jurang tak berujung di dasar 4 lautan. Leluhurku pernah mencatat tempat ini. Katanya, ini ruang mistis yang sudah ada sejak zaman kuno. Tapi sayang, catatannya terlalu sedikit. Jadi, tidak ada penjelasan rinci. Yun Xiao menatapnya dengan serius. Aku ingin tanya, kalau formasi ini dihancurkan, seberapa yakin kau bisa membawa kami keluar dengan selamat? Ye Fan tersenyum pahit. Jujur saja, aku belum pernah mencobanya. Tetapi dengan kemampuan kapal Nuh, seharusnya itu bisa dilakukan. Mungkin sekitar 80% aku yakin. 80%? Pupil mata Yun Xiao dan Bo Yuking langsung mengerut. Itu adalah peluang yang sangat besar dan jauh lebih dari cukup untuk dipertaruhkan. Di dalam dunia bela diri, bahkan peluang sekecil apapun itu tetap harus diperjuangkan. Namun Ye Fan buru-buru berkata, tapi lukaku saat ini belum pulih. Aku harus memulihkan diri dulu. Yun Xiao mengangguk. Masuklah lagi ke dalam monumen dewa. Gunakan semua sumber daya yang ada di sana sesukamu. Yun Xiao lalu mengangkat tangan dan langsung memasukkan Ye Fan kembali. Bo Yuking memandang Yun Xiao dengan iri. 4 senjata tingkat transenden muncul bersamaan, dan kau sendiri memiliki 2. Hukum surgawi benar-benar tidak adil. Dia mendecakkan lidah. Bagaimana kalau kau memberiku kuali gunung dan sungaimu itu? Yun Xiao mencibir. Bahkan kepalamu pun tak sebanding dengan 1 kaki dari kuali itu. Mendengarnya, Bo Yuking hanya bisa tersenyum pahit. Dia tahu itu adalah permintaan yang mustahil untuk dipenuhi. Lalu setelah menghela nafas, dia mengganti topik. Waktu Guang Sun mengaktifkan formasi tadi, aku melihat kau memperhatikannya dengan serius. Apa kau punya cara untuk menghancurkan formasi ini? Wajah Yun Xiao langsung menjadi gelap. Kau benar-benar ingin mengandalkanku untuk semuanya? Kalau aku bisa menghancurkan formasi ini sendirian, aku sudah pasti melemparkanmu ke dalam jurang lalu pergi sendirian. Bo Yuking tersenyum kejut. Kenapa begitu? Bukankah kita berada di pihak yang sama? Hentikan omong kosong itu. Yun Xiao melambaikan tangannya. Dia berkata, katakan semua yang kau tahu tentang formasi ini. Kalau aku merasa kau tidak berguna, aku akan langsung melemparmu ke dalam jurang sebagai makanan monster laut dalam itu. Bo Yuking buru-buru berkata, biarkan aku mengingatnya dulu. Aku memang pernah membaca tentang formasi ini di buku kuno. Tetapi pengetahuanku itu terbatas. Dan selain itu, kondisi kita sekarang sama-sama buruk. Bahkan kalau ingin menghancurkannya, kita harus memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Tuan Yun Xiao pasti mengerti situasi canggung ini. Yun Xiao menyipitkan mata. Baiklah, aku mengerti. Kau ingin aku menggunakan energi spiritual untuk menekan luka di dalam tubuhmu, bukan? Bo Yuking tertawa getir. Memang, bicara dengan orang pandai itu sangat menyenangkan. Yun Xiao menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Dia berkata, kalau aigir ini di dalam tubuhmu berhasil ditekan, kekuatanmu mungkin akan langsung kembali ke tingkat menengah bintang 9. Dengan tubuh yin ekstrim milikmu, bagaimana kalau kau langsung membunuhku setelah kau pulih? Oh, Tuan Yun Xiao pasti bercanda. Kalau memang Tuan Yun Xiao mau, aku bisa bersumpah dengan hati iblisku, kata Bo Yuking.
Mendengar itu, Yun Xiao berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Sepertinya, saudara Yuking sendiri juga tidak yakin bisa keluar dari situasi ini. Kau pasti tahu, sumpah hati iblis bukan sesuatu yang bisa dilanggar begitu saja. Po Yuking tertawa pahit. Kau memang bisa melihat segalanya. Begitu aku kehilangan nilai, cepat atau lambat aku akan tetap dibuang. Bahkan kalau mereka membiarkanku hidup, mereka pasti akan mengambil Aegirine itu dariku. Daripada itu terjadi, maka lebih baik aku mati. Demi menyatu dengan Aegirine, Po Yuking telah bertahan selama bertahun-tahun. Dan begitu gagal, kultivasinya akan langsung jatuh ke awal peringkat 9 dan mustahil untuk bisa maju lagi. Yun Xiao akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu, bersumpahlah, lalu aku akan membantumu. Selain itu, kau juga berhutang satu bantuan padaku. Kelak kau harus membayarnya. Po Yuking langsung marah. Setidaknya katakan dulu bantuan macam apa yang kau inginkan. Bagaimana kalau nanti kau memintaku membunuh diriku atau mengkhianati guruku? Yun Xiao tersenyum santai. Tenang saja, aku tidak akan mempersulitmu. Lagi pula, apa kau punya pilihan lain selain itu? Yun Xiao tersenyum santai. Po Yuking terdiam lama, wajahnya muram dan penuh keraguan. Tapi pada akhirnya dia menggertakkan gigi. Baiklah, aku harap kau menepati kata-katamu. Setelah itu Po Yuking mengangkat kedua tangan ke langit dan mengucapkan sumpah dengan suara berat. Simbol emas terbentuk di ujung jarinya, sebelum akhirnya meledak dan lenyap di angkasa. Itulah aturan surga dan bumi. Begitu sumpah diucapkan, surga dan bumi akan menjadi saksi. Siapapun yang melanggarnya, maka mereka akan ditelan oleh hukum dunia. Kecuali jika mereka benar-benar telah menyerah pada jalur bela diri. Karena itu, setelah mengucapkan sumpah, biasanya tidak akan ada yang berani mengingkarinya. Wajah Po Yuking benar-benar tampak suram. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup dia terikat oleh aturan sumpah semacam ini. Sekarang kau puas, katanya dingin. Yun Xiao langsung tersenyum lebar. Saudara Yuking, kenapa wajahmu muram sekali? Kita ini rekan seperjuangan. Jangan lihat aku seakan aku sedang menindasmu. Wajah Po Yuking semakin pucat. Berhenti bicara omong kosong. Cepat singkirkan rasa sakit akibat Aegirine itu. Yun Xiao lalu mengangkat tangannya. Energi spiritual melayang keluar dari tubuhnya dan berkumpul di telapak tangan. Po Yuking segera duduk bersila dan berkata, gunakan teknik jarum terbalik untuk membuka 9 lubang dan tulangku. Setelah itu, arahkan energimu melewati 7 cakra. Terakhir masukkan melalui 8 pusar dan kumpulkan di cakra jantung. Dengan begitu rasa sakitku bisa ditekan. Keduanya sama-sama alkemis puncak. Hanya dengan beberapa kalimat, mereka langsung memahami satu sama lain. Ya, Yun Xiao mengerti apa yang harus dia lakukan. Lalu energi spiritual di tangannya berubah menjadi jarum-jarum emas dan menusuk tubuh Po Yuking. Cahaya keemasan samar langsung muncul dari 9 lubang tubuhnya. Di dalam cahaya itu, kekuatan dingin dan gelap berputar seperti pusaran. Pupil mata Yun Xiao mengecil, sudut bibirnya terangkat. Saudara Yuking, kau benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Kekuatan Aegirine sudah menyusup jauh ke dalam tubuhmu. Bahkan tanpa dibunuh Guangxian, cepat atau lambat kau akan mati. Tubuh Po Yuking sedikit gemetar saat cahaya emas memasuki tubuhnya. Namun dia segera menenangkan diri. Kerutan di wajahnya perlahan mengendur.
Berhenti bicara dan lanjutkan. Energi spiritualmu benar-benar luar biasa. Aku tak menyangka masih ada orang di dunia ini yang mampu memperoleh kekuatan seperti ini. Yun Xiao semakin serius. Sekarang aku akan membuka 7 cakramu. Bekerja samalah denganku. Sedikit saja kesalahan, maka itu akan berakibat fatal. Bo Yuking pun mengangguk dengan tegas. Yun Xiao lalu melangkah maju dan menekan jarinya ke dahi Bo Yuking. Energi spiritual mengalir masuk seperti tetesan hujan. Cahaya keemasan langsung memancar dari dahinya. Wajah Bo Yuking menegang kesakitan, tetapi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Satu persatu cakra dibuka. 7 warna cahaya berkedip di seluruh tubuhnya, membuat sosoknya diselimuti oleh pelangi. Tiba-tiba suara detak jantung keras terdengar. Tiba-tiba suara detak jantung keras terdengar dari cakra jantungnya dan langsung mengguncang energi spiritual Yun Xiao. Ekspresi Yun Xiao seketika berubah. Kekuatan ini. Dia terkejut melihat aura Aegirine melonjak keluar dari cakra jantung. Beberapa benda aneh berputar di dalamnya, terus menyebarkan energi yang berkumpul di 6 cakra lainnya. Gila, kau benar-benar menanamkan Aegirine di dalam jantungmu sendiri. Bo Yuking tersenyum pahit. Cakra jantung adalah sumber seluruh cakra, pusat semua kekuatan. Hanya dengan menanamkan Aegirine di sana, aku bisa membentuk tubuh ilahi yin ekstrim ganda. Kalau tidak, menurutmu, apakah aku mau mengambil resiko sebesar ini? Yun Xiao benar-benar terguncang. Kini dia sadar, Bo Yuking memang orang gila. Tanpa ragu, Yun Xiao kembali mengumpulkan energi spiritual dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Bo Yuking. Cahaya kemasan perlahan menenangkan kekuatan Aegirine. 2 kekuatan besar itu bertabrakan tanpa henti di cakra jantungnya. Tubuh Bo Yuking langsung berkedut hebat. Wajahnya memucat seperti kertas, sementara keringat dingin mengucur deras. Ekspresi Yun Xiao juga ikut berubah serius. Saat ini, cakra jantung Bo Yuking dipenuhi benturan 2 kekuatan mengerikan. Sedikit saja kehilangan kendali, seluruh jantungnya bisa meledak seketika. Dan kalau itu terjadi, maka Bo Yuking bisa dipastikan kalau dia akan mati. Tubuh Bo Yuking bergetar hebat akibat benturan 2 kekuatan itu. Meski tidak bersuara, darah terus mengalir dari 7 lubangnya. Keadaannya tampak seolah bisa runtuh kapan saja. Ekspresi Yun Xiao semakin serius. Energi spiritualnya terbatas, sementara kekuatan Aegirine terasa nyaris tak ada habisnya. Seiring waktu, kelemahannya mulai terlihat jelas. Begitu kekuatan penekan runtuh dan energi yin ekstrim Aegirine menyebar ke 7 cakra, Bo Yuking pasti akan mati. Tatapan Yun Xiao berubah tajam. Mata surgawinya terbuka, lalu seberkas api ilahi melesat keluar. Api itu berubah menjadi cincin segel dan langsung jatuh di dada Bo Yuking. Suara daging terbakar terdengar. Asap mengepul dari dada Bo Yuking. Lalu sebuah tanda cincin api perlahan muncul. Setelah itu kekuatan air, angin, dan tanah juga bermunculan di tangan Yun Xiao. Berbagai segel elemen dibentuk dengan cepat sebelum dihantamkan satu persatu. 3 segel elemen jatuh berturut-turut. Bo Yuking akhirnya memuntahkan seteguk darah hitam. Auranya pun langsung anjlok drastis. Pada saat yang sama, segel 4 elemen berwarna-warni muncul di dadanya. Keempat segel itu sepenuhnya menyegel kekuatan Aegirine di cakra jantung sehingga tidak bisa bocor sedikit pun. Suara lemah Bo Yuking terdengar. Aku gagal.
Yun Xiao pun mengangguk perlahan dan berkata, "Ya, dan aku juga gagal. Energi spiritualku tidak cukup untuk sepenuhnya menekan Aegirine." Dia menatap segel di dada Boyuking dan melanjutkan, "Untuk sementara, kekuatan tanah, air, api, dan angin akan menekannya. Namun, kau hanya bisa kembali ke kondisi semula. Kekuatan cakra jantung dan Aegirine tidak boleh digunakan lagi." Boyuking tersenyum pahit. 4 elemen memang fondasi penciptaan dan pemurnian dunia. Tapi mereka, kalau tidak benar-benar menyatu, penindasan ini tidak akan bertahan lama. Yun Xiao berkata, "Kalau begitu aku akan menambahkan segel lain." Cahaya putih perlahan muncul di tangannya, dipenuhi dengan aura kehidupan yang luar biasa. Kuali gunung dan sungai. Mata Boyuking langsung dipenuhi keserakahan. Yun Xiao membentuk segel dengan tangan kiri. Sebuah segel kuno perlahan muncul di udara. Itu adalah satu-satunya segel penguasa sejati yang berhasil ia pahami sejauh ini. Lalu suara berat bergema dari kuali gunung dan sungai. Cahaya putih turun dari langit dan langsung menyinari dada Boyuking. Boyuking kembali muntah darah. Dia meraung kesakitan. "Aku akan mati kalau terus begini." Yun Xiao segera menarik kembali kuali gunung dan sungai. Dia mengusap keringat di dahinya sambil tersenyum tipis. "Jangan serakah. Meski aku belum bisa menyelesaikan masalah Aegirine sepenuhnya, selama kau tidak menggunakan kekuatan cakra jantungmu, segel ini seharusnya cukup bertahan 8 sampai dengan 10 tahun. Dan setelah nanti kekuatanku meningkat, aku akan mencari cara lain." Boyuking mencoba merasakan cakra jantungnya. Dan benar saja, saat ini dia sama sekali tak bisa menyentuh kekuatan Aegirine lagi. Dengan kata lain, kekuatannya kini hanya bisa dipertahankan di puncak martial Sovragen bintang 8. Namun, hasil ini sejatinya sudah jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Dulu saat dia memadukan Aegirine, dia memang sudah siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Kalau gagal, sekalipun tidak mati, dia pasti akan lumpuh total. Dibandingkan dengan kemungkinan itu, hasil yang ia dapatkan sekarang sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. Dan karena itu, dia harus berpuas diri. Setelah itu keduanya mulai berkultivasi dan memulihkan diri mereka. Boyuking juga dengan murah hati mengeluarkan berbagai harta surgawi untuk digunakan bersama. Dia telah tinggal di Pulau Xiankong selama puluhan tahun. Koleksi hartanya begitu melimpah hingga bahkan Yun Xiao pun terkejut ketika melihatnya. Dan dengan begitu, mereka berdua akhirnya berkultivasi dengan tenang selama beberapa hari. Tak ada sedikitpun pergerakan dari dunia luar. Seolah keberadaan mereka bahkan benar-benar telah dilupakan. Dan begitulah kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Maka terima kasih, see you again di next video. Bye.